Baik, terima kasih Mas Miftah dari Mamikos ya, yang sudah mengundang saya untuk sharing pada malam hari ini. Jadi, ya ini bapak-bapak dan ibu-ibu ini kan pengusaha kos-kosan ya. Jadi, saya akan bercerita dari perspektif saya sebagai seorang arsitek yang ya kebetulan sudah merancang sampai sejauh ini lebih dari 50 kos-kosan, dan ya mungkin ini ada hal-hal yang bisa menjadi insight dari bapak-bapak dan ibu-ibu dalam sebenarnya apa sih hal yang penting dalam merancang kos-kosan itu ya. Jadi dalam posisi kami sebenarnya merancang kos-kosan itu kita harus bisa proporsional dan memposisikan diri kita ya sebagai perancang ya, bahwa kita harus seimbang dalam berpihak. Jadi di sini kos-kosan itu kan ada pemilik, owner, yang tentu saja salah satu pertimbangannya dalam membuat kos-kosan kan pasti profit ya, keuntungan gitu. Tapi ada hal lain yang juga menurut kami itu juga perlu dan penting untuk diperhatikan, yaitu yang menggunakan kos-kosan itu sendiri atau pengekos. Jadi kita harus seimbang dalam berposisi ya. Jadi kita ya berpihak ke klien, ya berpihak juga ke yang mengekos itu ya, pengekos. Ini proyek-proyek kita yang sampai 2019 kemarin ya, itu dari 2013 sampai 2019 ada 43 kos-kosan, dan malam hari ini sebenarnya saya akan mempresentasikan 6 rumah kos yang kami rancang yang sudah selesai dan sudah ditempati klien. Jadi ada rumah kos Keputih jilid 1, jilid 2, jilid 3, jilid 4 dan 5, sama jilid 6. Ini kalau dari proyek kita dari 2014 sampai 2019, dan posisi ke-6 rumah kos ini sebenarnya juga cukup menarik ya dalam timeline proyek-proyek kami, karena berurutan gitu ya, 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Jadi malam hari ini saya akan bercerita tentang ke-6 rumah kos ini. Ini rumah kos. Jadi rumah kosnya Keputih jilid 1 sampai 6 itu di sini, di ITS di sini. Jadi memang posisinya dekat sama ITS, sekitar 3,2 kilo gitu ya. Jadi dulu ini dulu perumahan. Jadi dulu perumahan. Kemudian setelah ITS ada di sini, dulu kan ITS sudah belum sebesar ini awalnya ya. Jadi ketika pindah dari Baliwerti, kemudian Cokro Aminoto, kemudian pindah ke sini, itu dulu masih di sekitar ITS sih masih rawa, masih sepi sekali. Tapi setelah ada ITS, dan ITS jadi generator ekonomi di situ, sehingga pertumbuhan ekonomi di dekat ITS sangat tinggi. Nah, salah satunya adalah di sini yang dulunya tambak-tambak itu dijadikan perumahan, kemudian dijadikan ini macam-macam. Nah, salah satunya ya ini perumahan ini. Jadi di awalnya dulu ini memang perumahan untuk masyarakat, terus kemudian setelah masa ITS bertumbuh, akhirnya jadi pelan-pelan jadi kos-kosan karena kebutuhan kos-kosan sangat tinggi. Nah, sekarang saat ini kondisi di rumah kos Keputih ini 80% itu rumah yang dulu buat orang masyarakat jadi kos-kosan. Nah, saya memang cukup beruntung ya. Jadi pertama kenal dengan klien saya di jilid 1 ini, itu klien sebenarnya sudah punya rumah. Jadi ini jilid 1 ya. Jadi ini rumah klien yang juga sudah dirancang sebenarnya oleh arsitek. Lalu kemudian membeli tanah sebelahnya di pojok
yang sudah ada rumah waktu itu, dan dia karena arsitek yang merancang rumahnya itu pindah keluar pulau gitu, sehingga akhirnya dia mencari arsitek baru gitu ya, dan bertemu dengan saya. Jadi rumah kos yang pertama ini lantai 1 itu buat rumah tinggal. Jadi rumah tinggal pemilik kos-kosan ini, jilid 1 ini rumah ini plus lantai 1-nya. Jadi kos-kosannya itu sebenarnya hanya di lantai 2. Nah, karena beliau sadar kalau rumah kos yang dia pengen rumah kosnya itu memang berbeda gitu ya dari kos-kosan yang ada di sini, karena semuanya yang di sini kos-kosannya rata-rata ya rumah tinggal yang diubah jadi kos-kosan, tidak dirancang sebagai benar-benar untuk rumah kos gitu ya. Sehingga ketika meng-hire kami, salah satu permintaan beliau adalah kita pengen rumah kos yang unik, yang nyaman buat mahasiswa yang tinggal di situ, sehingga kos-kosannya itu bisa kompetitif di situ, dan tentunya harganya juga kompetitif. Jadi ceritanya begini, jadi dari jilid 1 kemudian ke jilid 2, jilid 3, jilid 4 dan 5, lalu jilid 6. Cuma jilid 6 ini klien kami yang lain, klien kita yang dulu pernah kita rancang rumahnya, terus mau bisnis kos-kosan, dan kita rekomendasikan untuk bikin kos-kosan di sini gitu ya. Dan akhirnya membangun di sini. Jadi ini satu komplek, di dalam satu komplek perumahan gitu ya. Jilid 2 dan jilid 6 ini bahkan satu gang ya, satu gang. Nah, dari situ, dari pertama kali kami merancang rumah kos Keputih jilid 1, prinsip yang saya pegang itu ini gitu ya. Saya ingin merancang rumah kos yang memanusiakan manusia. Jadi karena di sini kos-kosan jilid 1 sampai 6 itu semuanya adalah untuk mahasiswa, bukan untuk pekerja ya, jadi untuk mahasiswa. Jadi konteks yang manusia di sini adalah mahasiswa. Jadi rumah kos yang memanusiakan mahasiswa ya. Kenapa? Karena menurut kami begini, bila kos-kosan itu nyaman, kos-kosan itu akan membuat yang ngekos di situ kerasan. Nah, ketika kerasan, teman-temannya datang ke situ bercerita, teman-temannya juga merasakan gitu ya. Jadi saya ngekos di sini saya senang karena nyaman, enak, saya kerasan di sini. Sehingga dengan begitu nanti dari mulut ke mulut gitu ya, yang ngekos di situ juga nggak akan pindah-pindah karena kerasan. Kemudian cerita ke teman-temannya, teman-temannya ke situ juga cerita. Pada intinya ketika kos-kosan itu nyaman dan baik gitu ya, maka sebenarnya keuntungan itu akan kembali lagi ke pemilik kos, karena kos-kosannya tidak akan pernah sepi, selalu penuh. Dengan harga yang bersaing pun yang ngekos tidak akan keberatan, karena memang kos-kosannya sangat nyaman buat mereka, jadi mereka senang di situ. Itu prinsipnya. Nah, saya mulai dari jilid 1, karena jilid 1 ini ya cikal bakal cerita rumah kos Keputih ya, dari jilid 1 sampai 6 gitu ya. Ini rumahnya existing pemilik ya. Rumah pemilik lantai 1, lantai 2, terus lantai satunya ini rumah tinggal. Jadi lantai 1 itu rumah tinggal. Jadi rumah klien itu 2 lantai sebelah kanan dan ini ya. Lalu kos-kosannya itu di lantai 2 saja. Jadi ada 8 kamar. Nah, kami membagi aksesnya karena kebetulan memang site-nya pojok ya. Ada 2 jalur, sehingga akses untuk owner pemilik rumah itu lewat sini. Jadi jalurnya di sini ya. Kemudian akses untuk mahasiswa yang ngekos itu lewat sini. Jadi kami pisahkan, kami bedakan ya. Parkir motor juga di sini. Jadi ini kos-kosannya. Nah, ada satu hal penting yang kami masukkan dalam desain kami di rumah kos Keputih jilid 1, yaitu ruang komunal. Jadi ruang komunal ini nyambung dengan pantry di sini. Ini ruang komunal ya. Ini pantry-nya. Ini apa ruang makan ya. Ini pantry sebelah kanan. Jadi ini pantry-nya. Pantry di sini posisinya. Jadi kami selalu menggabungkan antara
ruang komunal dan pantry ya, menjadi satu zona, karena memang kita ingin mendrive mahasiswa yang ngekos itu ya sering ke ruang komunal. Jadi setelah bikin kopi, bikin teh, dia akan di ruang komunal ya, dia di situ. Kemudian bikin masak mie gitu, dia ke situ ngerjakan tugas di situ ya. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah kita mengatur sirkulasi udara ya sedemikian rupa supaya seluruh kamar itu dapat pencahayaan alami dan dapat sirkulasi udara alami. Sehingga kamar itu tidak ada yang gelap. Jadi ketika mereka ke kampus, jendela akan dibuka dua-duanya, karena ini kan ada jendela ya, kiri kanan ada jendela gitu. Di lorong ini semuanya ada jendela, sehingga kamar tidak pengap gitu ya. Jadi itu beberapa prinsip yang dari jilid 1 kami terus kembangkan. ini kos-kosannya. Ini yang saya cerita di sudut tadi ya, ini jalur untuk mobil, kemudian ini untuk mahasiswa lewat situ, kemudian naik ke lantai 2 ya. Jadi lantai 1 itu untuk parkir, kemudian langsung naik ke lantai 2, ada aksesnya. Nah ini yang saya cerita tadi, jadi kita bikin skylight sepanjang ini ya, di lorongnya kamar tadi, jalur itu, kemudian ada banyak jendela di sini ya, jendela yang cukup lebar untuk memasukkan terang langit ya di tiap kamar, sehingga di dalam itu seperti ini. Jadi suasananya dapat terang langit, cahaya alami. Ketika siang tidak perlu menyalakan lampu, dan ketika tidak menyalakan ingin sebenarnya tidak perlu AC pun juga nggak ada masalah. Cuman karena memang untuk harga tertentu di Surabaya AC itu menjadi fasilitas yang ditawarkan gitu ya. Ini jilid 1. Kemudian jilid 2 punya cerita yang juga lebih menarik ya, karena jilid 2 ini adalah setelah jilid 1 ini selesai, kemudian 8 kamar kos itu dengan sangat cepat penuh ya, jadi penuh. Dan yang tidak disangka klien adalah ternyata banyak mahasiswa yang pengen ngekos di situ meskipun penuh gitu ya, sampai mereka inden gitu ya. Klien saya juga bingung, ini kalau inden kan berarti nunggu mahasiswa yang ngekos di sini keluar gitu ya. Jadi tapi yang mau ngekos itu memaksa gitu ya, pokoknya kami inden aja Pak, kalau misalkan ada yang ngekos keluar minta tolong saya dihubungi gitu ya. Dan itu sampai belasan orang gitu ya, sehingga klien akhirnya berpikir, karena klien punya tanah di sini, punya rumah ya, rumah yang memang dikontrakkan buat mahasiswa ITS juga. Jadi rumah 1 lantai yang dikontrak 6 mahasiswa waktu itu dari ITS gitu ya. Kontraknya kan per tahun, jadi mahasiswanya patungan mengontrak rumahnya beliau yang di sini. Nah, ketika beliau menghitung, berjalan beberapa bulan itu beliau menghitung, ternyata keuntungan kos-kosan itu yang 8 kamar itu lumayan gitu ya. Sehingga beliau berpikir, gimana kalau rumah saya yang saya kontrak untuk mahasiswa ITS di sini kalau saya jadikan kos-kosan gitu ya. Beliau berhitung sama istrinya, kalau ini luas tanahnya kan 815. Jadi kalau 815 itu dibongkar total, kemudian dibuat kos-kosan dengan 12 kamar, maka PEP-nya itu sekian tahun gitu ya, masuk gitu ya. Beliau menghitung sama istrinya, masuk. Jadi secara bisnis oke. Kemudian menghubungi kami lagi. Jadi rumah kos Keputih jilid 2 ini sebenarnya lebarnya cuma 8 kali 15, nggak besar. Nah, kami mengupayakan sehingga desain rumah kos Keputih jilid 2 ini melebihi apa yang diminta klien ya, yang sebenarnya dia minta 12, tapi kami bisa memberi 13 kamar gitu. Di rumah kos Keputih jilid 2 kami mengembangkan sebuah prinsip ya, prinsip yang lebih kuat lagi dari jilid 1, yaitu menjadikan ruang komunal itu sebagai titik mula merancang ya. Jadi kami mencoba membuat sebuah eksperimen gitu ya, ingin mengembalikan kultur sosial di dalam sebuah rumah kos itu ya, yang memang dari penelitian kami, rumah kos di daerah Keputih atau sekitar ITS itu
rata-rata punya satu kelemahan, yaitu tidak ada ruang komunal. Sehingga mahasiswa yang ngekos di sebuah rumah kos, itu bisa jadi sampai lulus dia tidak akan pernah kenal sama tetangga kos-kosan sampingnya gitu ya, kamar sebelah gitu ya. Karena tidak ada ruang untuk mereka bersosialisasi atau bertemu. Nah, dari situ kami mencoba menawarkan ke klien di jilid 2 itu, meskipun lahannya sempit, kami merancang ruang komunal di situ ya. Ruang komunal menjadi center ya, kita taruh di tengah, kita hubungkan dengan pantry juga sekali lagi, jadi nyambung dengan pantry sebagai efektivitas gitu ya, zona. Dan ruang komunal ini juga sangat penting karena dia fungsinya sebagai courtyard atau penurun panas ya, karena di situ kan 2 lantai, jadi dia seperti cerobong. Panas itu kan sifatnya udara panas kan naik ya ke atas. Nah, ketika naik dia akan tersapu angin karena di atas ini kita pakai dinding berongga gitu ya. Sehingga kita juga membuat space sekitar 80 cm di samping. Jadi ini juga sangat penting. Prinsip ini baru kami munculkan di sini karena memang di jilid 1 itu tidak memungkinkan. Nah, di jilid 2 ini karena kami merancang dari awal, kita membuat space ini yang ini sangat penting karena space inilah yang membuat tiap kamar ini punya jendela, punya 2 jendela ya. Ada 1, ada 2, selalu punya 2 jendela tiap kamar. Dan inilah yang menyebabkan sirkulasi udara itu bisa berjalan. Hubungan antara ruang komunal sama space 80 cm inilah yang membuat rumah kos ini secara sirkulasi udara bisa maksimal dan pencahayaan alami, cahaya yang masuk ke dalam rumah kos ini merata, terbagi ke seluruh kamar gitu ya. Nah, ruang komunal ini salah satu cerita yang cukup menarik gitu ya, yang ingin saya bagi ke bapak-bapak dan ibu-ibu. Ketika kami merancang rumah kos ini, sebenarnya kami sudah melebihi apa yang diminta klien, yang awalnya meminta 12 kamar, kita memberi ini 13 kamar gitu ya. Lantai 16, lantai 17. Nah, cuman klien melihat ini sebagai, loh ini kenapa Mas tidak jadikan kamar? Karena kalau dijadikan kamar kan jadinya 15. Nah, ini sekali lagi ya, jadi klien itu kan memang dia memang usaha kos-kosan dan profit atau keuntungan itu kan menjadi salah satu pertimbangan yang paling penting menurut mereka. Karena kalau ini ada jadi kamar kos Mas, rumah kos saya kan jadi 15 kamar. Jadi kalau ini jadi ruang komunal dan void, otomatis kan cuma 13, padahal kan kalau 15 lumayan saya ada. Nah, saya tidak menjawab secara ilmu arsitektur, tapi saya menjawabnya dengan pertimbangan bisnis juga gitu ya. Saya menyampaikan ke pemilik kos-kosan bahwa ruang komunal ini kelihatannya dia ruang kosong, tapi sebenarnya ruang komunal ini justru menjadi titik terpenting dari rumah kos ini. Karena kenapa? Ketika ada ruang komunal ini, maka cahaya yang masuk ke seluruh kamar bisa terbagi rata dan sirkulasi udara bisa maksimal. Mereka juga punya ruang sosialisasi ya, ruang komunal, ruang bersama yang dekat dengan pantry, sehingga mereka ada aspek sosial dan psikologis yang terpenuhi. Rumah kos ini akan beda dengan rumah kos yang lain karena adanya ini gitu ya. Nah, klien menyampaikan bagaimana dengan perhitungan ekonominya. Saya sampaikan bahwa ketika rumah kos bapak dan ibu ini punya hal yang berbeda yang membuat mereka nyaman dan kerasan di situ, maka otomatis yang ngekos di sini akan selalu penuh karena mereka kerasan di sini. Teman-temannya yang datang ke sini nongkrong di sini atau mengerjakan tugas bersama di sini, merasakan sesuatu yang berbeda, cerita ke teman-temannya dan cerita ke teman-temannya yang lain, sehingga kos-kosan ini tidak akan pernah sepi, meskipun selalu penuh meskipun hanya 13 kamar. Nah, bandingkan dengan ketika ruang ini jadi kamar kos, benar 15,
Tapi rumah kos Bapak dan Ibu tidak akan ada bedanya sama rumah kos yang lain, karena rumah kos yang lain pasti seperti ini. Semuanya full jadi kamar-kamar, tidak ada ruang seperti ini. Karena perhitungannya itu tadi, keuntungan. Ketika rumah kos Ibu penuh 15 kamar seperti ini, tidak ada ruang komunal, kemudian harganya lebih tinggi ya, karena ini kan dia meng-hire arsitek ya, pasti dia pengen harganya lebih tinggi gitu ya. Lebih tinggi dari kos-kosan yang lain di sini, kira-kira apakah ada yang ngekos di sini? Kalaupun ada paling cuman 70% atau 60%, tidak semuanya penuh karena harganya lebih mahal, tapi tidak ada hal yang membedakan dengan kos-kosan yang lain gitu ya. Beliau percaya waktu itu, dan kami alhamdulillah bisa membuktikan itu gitu ya. Jadi rumah kos ini semua ruang publiknya memakai dinding bernafas, karena kami mengangkat prinsip arsitektur tropis ya, arsitektur Nusantara. Jadi ruang publiknya tidak mengambil prinsip dinding berongga, dinding bernafas atau gedek. Seperti ini ya. Jadi sehingga sirkulasi udaranya bisa optimal. Dan ini yang ruang komunal yang saya sampaikan tadi. Jadi ruang komunal yang berada di tengah ini, inilah yang menjadi ruh dari rumah kos ini. Dan benar, ketika rumah kos ini selesai, itu belum selesai ya, belum selesai sudah. Konstruksinya masih 80%, kos-kosan ini sudah penuh, padahal mereka belum masuk ya. Karena tadi yang ngekos di sini adalah yang inden dari jilid 1 gitu ya. Tapi setelah rumah kos ini selesai, dengan adanya ruang komunal yang membuat yang ngekos di sini merasa, loh ini kok rumah kosnya beda ya sama yang lain ya. Kemudian kita juga menyiapkan parkir khusus untuk orang mahasiswa yang suka sepeda. Yang ini juga menjadi value yang tidak ada di kos-kosan yang lain. Jadi kita memberi semacam privilege buat mahasiswa yang naik sepeda gitu ya. Ini yang buat parkir motor. Kita juga mendesain seperti suasana kafe. Ini juga penting karena kita ingin membangun suasana cozy ke mereka, suasana yang mereka di situ itu seperti berada di kafe, sehingga mereka selalu senang gitu. Dan akhirnya yang inden di sini juga jadi banyak sekali. Jadi karena itu tadi mereka teman-temannya cerita ke teman-temannya waktu nongkrong di ruang komunal gitu ya, di sini kerjakan tugas bersama. Jadi banyak sekali yang cerita, akhirnya ya yang inden juga banyak lagi. Nah, klien saya akhirnya juga kebingungan karena yang inden juga banyak sekali gitu ya, belasan, sehingga klien saya mencoba peluang apa yang bisa kita tangkap lagi dari ini gitu ya, karena peminatnya sangat banyak. Dan dari dari riset klien ya, jadi rumah kos seperti jilid 2 ini sangat menguntungkan secara bisnis karena dengan luasan tanah 8 kali 15 dapat 13 kamar, itu keuntungan tiap bulannya sangat besar gitu ya. Nah, ketika itu ini adalah rumahnya kakaknya istri pemilik rumah kos ini gitu ya. Punya rumah di sini di gang pertama yang tanahnya cukup lebar, ada 12 kali 4 kali 14 kali 20. 14 kali 20. Nah, rumahnya masih rumah asli, rumah klasik gitu tampaknya, masih bentuk klasik, dan juga di kos-kosan dikontrakkan ke mahasiswa ITS waktu itu. Dan hanya dapat 6 kamar. Jadi 6 kamar dikontrak mahasiswa ITS. Nah, klien melihat sebuah peluang gitu ya. Jadi kakaknya itu beliau berdua suami istri ini presentasi gitu ya ke kakaknya itu, menyampaikan bahwa rumah yang dikontrakkan di sini itu kan cuma 6 kamar, setahun dapat sekian gitu ya. Ini kalau di desain arsitek itu akan jauh lebih menguntungkan karena bisa jadi dapat kamar yang sangat banyak, dan kita sudah membuktikan. Jadi dia presentasi meyakinkan kakaknya, sehingga kakaknya oke lah boleh kalau gitu, tapi kita
kita sharing ya, jadi kakaknya itu modalnya ya tanah sama rumah ini. Kemudian suami istri pemilik rumah kos seperti jilid 1 dan 2 ini yang akan merenovasi gitu ya, mengembangkan, merenovasi, mengubahnya menjadi kos-kosan. Mereka setuju dan akhirnya meng-hire kami lagi jadi suami istri ini. Ini rumah kos Putri jilid 3. Yang awalnya cuma 6 kamar, kita mengubahnya menjadi 19 kamar. 2 lantai. Dengan parkir yang cukup. Nah, ini salah satu yang penting ya. Jadi setiap kos-kosan yang kami rancang, kami selalu menghitung jumlah mahasiswa yang ngekos di situ dan harus tercukupi parkirnya. Parkirnya tidak boleh tidak cukup, harus cukup. Parkir motor harus cukup. Jadi tidak boleh parkir di luar. Kemudian kita tidak membongkar rumah ini. Jadi rumah ini kita ada beberapa void yang besar kita cor, kemudian secara konstruksi itu kita pindah ya kolomnya. Jadi kolom yang lama itu waktu proses konstruksi kita tetap pertahankan, tapi karena banyak sekali yang masuk di tengah kos-kosan dalam proses perencanaan kami ya, akhirnya caranya adalah kolomnya itu tidak dibongkar waktu proses konstruksi. Nah setelah kolom-kolom yang baru selesai, konstruksinya sudah sesuai dengan kolom-kolom baru, maka baru kolom-kolom yang lama dibongkar. Yang kos-kosan jilid 3 ini memang dari segi proses konstruksi yang paling menantang, karena kita tidak membongkar rumah gitu ya, kita mempertahankan rumah yang lama, tapi kita mengubah seluruh denahnya itu ya, sehingga rumah kos ini mendapatkan dapat 19 kamar dan semua kamar ini dapat 2 jendela. Bahkan yang depan ini dapat 3 jendela. Rumah kos Putih jilid 3 ini adalah upgrade dari jilid 2. Jadi jilid 2 adalah upgrade dari jilid 1, jilid 3 adalah upgrade dari jilid 3, jilid 2. Tiap lantai punya ruang komunal yang luas. Ini ruang komunal, ini inner courtyard. Ini pantry. Jadi sekali lagi pantry sama ruang komunal selalu menyatu ya. Di lantai 2 juga ada ruang komunal. Dan kamar mandi selalu di luar. Jilid 1 sampai 6 semua kamar mandi di luar. Ini inner courtyard-nya. Jadi kita menggeser ini juga ya. Jadi yang aslinya itu mepet, kita buat celah juga. Kenapa harus ada celah ini, nanti saya tunjukkan betapa pentingnya ada celah ini gitu ya. Ya, selain dengan demikian kita dapat setiap kamar dapat 2 jendela ya, sehingga terang langit itu kan maksimal. Kemudian ketika mereka ke kampus cukup dibuka saja 2 jendela ini, maka sirkulasi udara akan jalan dengan sendirinya dan kamar tidak akan pernah pengap. Ini desainnya berubah ya, dari yang awalnya itu klasik jadi seperti ini. Jadi ini dinding berongga yang memasukkan sirkulasi udara ya, terang langit. Ya, ini ruang pantry-nya naik ke lantai 2. Nah, ini yang ruang komunalnya. Jadi ruang komunalnya ada inner courtyard, jadi lapang ya, mereka nyaman di sini. Jadi ruang komunal itu harus didesain supaya mereka nyaman dan kerasan untuk memakainya gitu ya. Kita juga mendesain jarak antar kamar yang luas, sirkulasi yang luas, dan kita mengembangkan dari jilid 2 sehingga tiap kamar itu tidak langsung pintunya di sini ya, jadi ada depan itu kayak lorong tapi kita tekuk ke dalam, yang fungsinya adalah untuk tempat sepatu, rak sepatu ya, jadi supaya bersih tidak kotor. Jadi sepatu dimasukkan, mereka kalau mau pakai ya tinggal duduk dan pakai. Dan kalau perhatikan di denahnya itu kita pakai secara efektif ya untuk ini mebel, jadi furniture. Jadi ini kan kita tekuk ya, masuk kamar, masuk ke sini. Ini adalah tempat duduk dan sekaligus rak sepatu. Ketika masuk sebenarnya tekuan ini adalah lemari, sehingga kamarnya lebih luas gitu ya.
ini ya, jadi posisinya seperti itu, dan ini. Jadi kamarnya seperti ini ada ruang komunal tadi. Jadi selalu ada 2 jendela dan kita memakai kaca naku. Kenapa kaca naku? Karena kaca naku itu ketika dia dibuka, dia tidak akan mengurangi space untuk sirkulasi ya. Jadi ketika dia dibuka, nah ini ya, ini dibuka full ya, itu tidak akan mengurangi space sirkulasi. Coba bayangkan kalau ini kaca yang kaca hidup yang bisa dibuka, entah itu buka samping atau buka seperti ini. Ketika ini dibuka, maka sirkulasinya akan semakin sempit karena ada jendela yang terbuka di sini. Ini tidak terjadi ketika kaca yang dipakai kaca naku. Kaca naku meskipun dibuka full, kiri kanan semua ini dibuka, tidak akan mengurangi space sirkulasi. Lalu kenapa ada celah? Ini fungsinya. Ketika ada celah, maka kita bisa bikin jendela di sini. Jendela terang langit bisa masuk dan sirkulasi udara bisa jalan. Ini jendela di sini buka, yang satunya juga dibuka. Dan mereka punya view meskipun hanya dinding dan tapi di situ ada cahaya alami. Bayangkan ketika kamar ini mepet, tidak ada jendela di situ. Jendela hanya satu saja di sini. Maka prinsip ventilasi silang tidak akan bekerja di situ, tidak akan berlaku. Sirkulasi udara tidak akan berjalan di situ, sehingga kamar akan gelap dan pengap, tidak sehat. Kemudian jilid 4. Jilid 4 punya cerita yang berbeda juga. Jilid 4 ini satu-satunya kos-kosan yang dari jilid 1, 2, dan 3. Jilid 4 ini yang pertama kali 3 lantai. Jadi jilid 4 ini ketika klien sudah berhasil meyakinkan kakaknya, istri pemilik, tanah ini dijual. Yang menurut klien waktu itu cukup murah gitu ya. Wah, tanah ini dijual tapi uang kita sudah habis gitu ya, sudah buat membangun jilid 1 sampai 3 gitu ya. Tapi eman kalau dilepas gitu ya, sayang kalau dilepas gitu ya. Gimana caranya ya, daripada lepas. Terus dia akhirnya mencoba merayu ponakannya gitu, yang di Jakarta gitu ya. Keponakannya itu yang punya jilid 5. Jadi beliau berdua juga presentasi lagi gitu ya. Jadi ponakannya itu punya deposito di bank yang ya dari deposito itu ada keuntungan, tapi klien meyakinkan gitu ya. Ketika nanti jadi kos-kosan, uang deposito itu keuntungannya bisa jauh lebih besar ketika diinvestasikan jadi rumah kos gitu ya. Yang singkat cerita, proses meyakinkan itu berhasil gitu ya. Jadi mereka patungan untuk membeli tanah ini. Tanah ini 12 kali 25 ya panjang, dibagi 2. Jadi klien punya 1, 6 kali 25, ponakannya setengahnya, 625. Mereka membangunnya sendiri-sendiri, tapi pengelolaan kos-kosannya itu yang mengelola adalah klien saya yang punya jilid 1 dan 2 itu ya. Ini juga demikian. Jadi ini yang mengelola klien saya. Jadi kakaknya tinggal terima uang per bulan saja dari keuntungannya. Demikian juga ini gitu ya. Ponakannya itu cukup ya di Jakarta saja, tapi yang mengelola klien saya gitu ya. Salah satu dari apa ya, kesepakatan gitu ya, ketika meyakinkan keponakannya gitu ya. Nah, karena rumah kos di sini ya, di komplek ini kan letaknya di ini apa? Dulu tambak terus diuruk gitu ya. Jadi mulai jilid 1 itu ketika kita mau bangun itu kita selalu melakukan tes sondir gitu ya. Jilid 1 kita tes sondir tanahnya, jilid 2 juga, dan selalu tanah kerasnya itu kedalamannya antara 11 sampai 12 meter. Jadi cukup dalam, jadi biayanya cukup mahal untuk konstruksi. Nah, ketika membangun jilid 3 ini salah satu pertimbangan klien adalah, Mas, tolong saya dibantu membuat rumah kos jilid 3, tapi uang saya terbatas. Nah, salah satu upaya kami untuk mengurangi biaya konstruksi adalah membuat seluruh material rumah kos jilid 4 dan 5 itu memakai bata ringan, material yang ringan dan murah, yang mudah didapat di situ. Gitu. Akhirnya jatuh pilihannya pada bata ringan. Kenapa bata ringan? Karena bata ringan pertama dia sangat ringan, berat jenisnya lebih ringan daripada air gitu ya. Kalau ditaruh di air kan dia mengambang ya.
Yang kelebihan yang lain, bata ringan ini bisa dipotong-potong, sehingga kita tidak akan membuang limbah proyek gitu ya, karena seluruh bata ringan yang kami beli itu bisa terpakai habis untuk proyek ini gitu ya. Itu pertimbangan kami. Karena bata ringan punya kelebihan itu, kami akhirnya memakai bata ringan sebagai material utama di bangunan ini ya, di lantai 2 dan lantai 3. Nah, yang menarik adalah di jilid 4 dan 5 sekali lagi merupakan upgrade dari jilid 1, 2, 3 gitu. Jilid 4 ini bahkan seluruh lantai satunya itu ruang komunal gitu ya. Kami berhasil meyakinkan klien bahwa ruang komunal ini adalah hal yang penting gitu ya, sehingga klien itu ya oke kalau gitu Mas itu ya. Jilid 4 ini seluruh lantai satunya adalah ruang komunal. Jadi ini adalah ruang komunal untuk mengerjakan tugas, untuk ruang tamu ya, ruang tamu. Ini adalah parkiran sepeda motor, dan ini juga ruang komunal. Ini pantry, ruang makan dan pantry ya. Sedangkan di jilid 5, karena keponakannya masih yang menghitung profit tadi, lantai 1 tetap ada kamar gitu ya. Jadi ini parkiran, ini ada 3 kamar, terus ruang komunal di belakang. Jadi ruang makan dan pantry di sini gitu ya. Nah, yang cukup menantang adalah bagaimana kita merancang rumah kos yang lebarnya hanya 6 meter, panjangnya 25, tapi kita tidak tetap membuat space ya. Ini adalah space ya. Jadi kita tetap tidak membuat kamar yang nempel di pagar gitu, di dinding pagar. Sehingga tiap kamar sekali lagi selalu punya 2 jendela. 2 jendela dan punya view. Jadi dia tidak merasa terkurung di kamarnya, dia punya view. dan cukup berhasil. Jadi ini tampaknya, jadi kita memakai bata ringan ya, bata ringan yang kita potong-potong, kemudian potongannya kita pakai buat pagar, kita potong-potong lagi, kita bolak-balik. Jadi kita tidak membuang limbah bata ringan sama sekali di proyek ini. Ini dalamnya. Jadi ini konstruksi tektonika yang kami kembangkan. Ini ruang komunal yang saya sampaikan tadi, di ruang tamu buat kerjaan tugas, buat nongkrong sama teman-temannya. Terus ini yang di dalam ya, ruang makan sama pantry, dekat sama pantry. Kemudian ini kamarnya yang saya cerita tadi. Kenapa ada celah? Supaya ada ini, supaya sirkulasi udaranya berjalan. Dan kenapa pakai kaca nako? Karena supaya tidak mengurangi space untuk sirkulasi gitu. Jadi ini lantai satunya tadi. Saking nyamannya ruang komunal lantai 1 ini, klien itu kalau menerima tamu seringkali ke sini gitu ya, tidak di rumahnya gitu ya. Jadi kliennya diajak ke sini, apa kolega atau teman yang pengen ketemuan itu, ngobrolnya itu justru diarahkan ke rumah kos putih jilid 4 ini. Karena klien sangat nyaman gitu ya, sangat senang, sangat nyaman di sini. Jadi ketika menemui teman, kolega atau tamunya itu justru biasanya diarahkan ke rumah kos putih jilid 4. Jadi menemunya di sini. Ini penting ya, karena inilah yang prinsip gedek tadi, sehingga kamar kos ini tidak panas gitu ya. Dan yang terakhir adalah jilid 6 yang secara luasan sama persis dengan jilid 2, tapi arah hadapnya berbeda. Dan jilid 6 adalah sekali lagi adalah upgrade dari jilid 1, 2, 3, 4 dan 5. Jadi jilid 6 sangat menantang. Jadi kita merancang rumah kos yang orientasinya ke dalam gitu ya, karena lahannya sangat terbatas dan kita tidak memungkinkan untuk menanam pohon di depan karena buat parkir gitu ya. Buat parkir. Jadi lantai 1 ini juga full untuk ruang komunal dan parkir gitu ya. Jadi hanya ada 1 kamar penjaga di sini sama kamar mandi ya. Jadi selebihnya adalah parkir mobil 2 dan sisanya adalah parkir motor. Kemudian ini ruang komunal dan pantry-nya di situ ya. Yang menarik adalah kami tetap membuat celah gitu ya. Ada celah-celah gitu ya. Ini semuanya ada celah, ada void di sini,
ada void di sini, ada di tengah ini juga void. Ini juga tidak kita tempelkan ya, tetap ada celah. Jadi ini adalah ruang komunal. Jadi karena ini pengembangan dari jilid 1 sampai 5, maka rumah kos seperti jilid 6 ini punya 4 ruang komunal dalam satu rumah, dalam satu rumah kos ya. Dari lantai 1, lantai 2, lantai 3, bahkan lantai 4 di rooftop ya. Jadi mungkin ada pertanyaan, kenapa kok rumah kosnya selalu kebanyakan ya, kecuali jilid 3 karena kita hanya merenovasi, itu selalu atapnya dak. Karena dengan memakai atap dak, itu kita bisa memakai atap itu sebagai tempat tandon air, kemudian outdoor AC, sekaligus tempat cuci jemur ya, tempat cuci jemur di atas. Bisa juga buat ruang komunal gitu, karena itu untuk memfungsikan ruang atas itu ya, daripada hanya untuk atap. Itu alasannya. Dan kenapa kamar mandi itu selalu di luar, jilid 1 sampai 6, meskipun ini harganya per kamar 2 juta ya, tapi selalu penuh dan kamar mandinya di luar. Jilid 1 sampai 5 itu harganya 1,5 juta per bulan. Kamar mandi di luar. Jilid 6 ini harganya per kamar 2 juta per bulan. Kamar mandinya di luar. Kenapa kok mau, meskipun ini kamar mandinya di luar, tapi dengan harga segitu, kenapa mahasiswa kok masih berebut pengen ngekos di sini? Kita punya visi yang sama dengan klien kita ya. Jadi kamar mandi itu tidak perlu di dalam, karena kamar mandi ketika dia di dalam kamar, maka biaya pembuatan kamar mandi itu jadi akan sangat mahal untuk biaya proses konstruksinya gitu ya, karena tiap kamar punya kamar mandi. Kemudian ketika maintenance juga akan sangat mahal nantinya, karena mahasiswa itu kan seringkali menghabiskan waktu di kampus. Jadi dia akan tidak punya waktu untuk membersihkan kamar mandi gitu ya. Kamar mandi akan jadi bau, kemudian kotor, bermasalah. Klien berpikiran, dan kami juga gitu ya, kamar mandi itu justru akan efektif ketika dia di luar, karena yang menjaga kebersihan adalah pemilik ya. Ya di sini penjaga kamar kos, karena klien kan punya staff untuk membersihkan semua kos-kosannya ini kan ya. Jadi ketika kamar mandi itu di luar, maka selalu bersih karena akan selalu dikontrol kebersihannya oleh klien gitu. Kemudian dari segi sosialisasi itu sangat baik gitu ya, karena dengan adanya kamar mandi di luar, mereka pasti akan mau nggak mau akan bertemu sama temannya, atau ya sebelum mereka bergantian ke kamar mandi, mereka akan ngobrol gitu ya sambil menunggu temannya mandi. Jadi ada banyak hal yang juga baik ketika kamar mandi itu di luar gitu ya. Dan klien saya juga ketika ada yang tanya gitu, gimana, berapa harga kos-kosannya, kamar kosnya, sekian gitu ya. Apakah kamar mandi dalam? Tidak, kamar mandinya di luar. Terus mereka tanya, kenapa kok harganya segitu? Ya silakan dilihat. Nah, ketika mereka melihat, oh ternyata kamar kos-kosannya berbeda. Jadi mereka tidak mempermasalahkan itu. Sirkulasi udaranya paling optimal gitu ya, jilid 6 ini meskipun lahannya sempit ya. Jadi banyak sekali bukaan gitu ya. Dan kita juga mengembangkan prinsip lantai berongga gitu ya. Pertama kali di rumah kos seperti jilid 6 itu, selain dindingnya berongga, bernafas, dan celah tiap yang kita berikan di kamar, kemudian ada inner courtyard di beberapa tempat di sini. Dinding dari lantai dari kos-kosan ini semuanya memakai grill. Kenapa? Karena rumah kos Keputih jilid 6 juga 3 lantai. Dan kami juga ingin membantu klien dalam proses pembangunannya supaya tidak terlalu tinggi. Sehingga salah satu pertimbangan kami, seluruh lantai kecuali kamar mandi dan kamar tidur itu memakai grill, tidak cor-coran, sehingga konstruksinya tidak berat. Karena tidak ada cor-coran selain di kamar-kamar dan kamar mandi. Hanya memakai grill bercelah seperti ini. Yang fungsi grill ini selain dia menghemat kos karena untuk konstruksinya bisa lebih ringan, dia juga
fungsinya adalah meneruskan cahaya alami, kemudian sirkulasi udara dari lantai 1 naik panas ke lantai, panasnya naik, kemudian keluar di lantai 3, sehingga ini sesuai dengan prinsip arsitektur Nusantara. Rumah-rumah tradisional kita itu juga dindingnya, lantainya juga berongga, pakai papan-papan yang bercelah, karena ketika musim panas, ini sangat penting, sehingga sirkulasi udara atau panas itu bisa berjalan ya, tersapu ke naik ke atas, kemudian tersapu angin. Kemudian kalau musim hujan juga tidak lembab karena posisinya dia panggung gitu ya. Dan rumah kos ini juga demikian, rumah kos ini juga panggung konsepnya. Nah, terang langit dari lantai 3, karena ini kita pakai atap transparan, bisa sampai ke lantai 1, meskipun 3 lantai. Dan ini riset ya, jadi ada guru besar dari Brawijaya yang meriset rumah kos Putih Jilid 1 sampai 6 dari segi thermal ya, suhu. Salah satu hasilnya adalah yang jilid 6 ini yang salah satu yang paling baik ya. Jadi di luar itu suhunya 31 derajat, tapi ketika di dalam karena sistem pasif cooling yang bekerja, di dalam kamar itu suhunya bisa turun sampai 28,4. Jadi yang salah, ada 2 yang paling bagus di jilid 1 sampai 6 itu adalah jilid 6 dan jilid 2. Karena jilid 2 ada ini, ada cerobong ini ya, sehingga panas itu bisa tertarik ke atas, kemudian dia udaranya selalu sejuk gitu ya. Jadi ini adalah penurunan suhu di jilid 2 di jam 12, di daerah inner cordiat bisa sampai 1,9, di jilid 6 bisa sampai 5,7 ya. Penurunan di jilid 2 di dalam ruang itu 5,5 dan jilid 6 2,8. Jadi ini bukan riset kami, ini riset seorang calon profesor ya dari Brawijaya, Pak Agung Murti Nugroho ini. Jadi meriset rumah kos jilid 1 sampai 6 selama 6 bulan gitu. Hasilnya ini. Jadi salah satu keunikan dari rumah kos Putih jilid 6 adalah inner courtyard-nya itu dia void sekaligus sebagai ruang komunal gitu ya, karena bercelah tadi, berongga tadi. Jadi ya ruang komunal tapi juga dia void gitu ya, karena udara cahaya bisa tembus gitu. Ini di lantai 2 ruang komunalnya, ini di lantai 3. Jadi dari lantai 1 bisa melihat ke lantai 3. Rumah kos Putih jilid 6 rumah kos untuk laki-laki cowok. Mahasiswi dilarang masuk. Jadi dengan demikian tidak usah khawatir gimana kalau pakai high heels, nggak mungkin karena yang ngekos di sini adalah laki-laki. Gimana kalau ada yang pakai rok, nggak mungkin karena di sini adalah yang kos laki-laki, dan mahasiswi tidak akan masuk gitu ya, tidak akan masuk ke sini. Ini kamar kosnya, jadi ini view-nya ya yang ke dinding berongga. Jadi tiap kamar selalu punya 2 jendela dan punya terang langit yang cukup. Ada pohon itu ya. Ada pohon ini yang baru muncul di jilid 3 gitu ya. Jadi kita membuat orientasi view itu ke dalam gitu ya. Jadi ada pohon di dalam karena tidak mungkin kan menanam di luar gitu ya. Tiap jendela, beberapa kamar kos punya view pohon gitu ya, jendela, karena dia berada di void tadi ya, di void tengah. Nah, itu yang bisa saya bagi, dan sebenarnya ini yang paling penting ya. Jadi rumah kos sejatinya tidak hanya soal mewadahi manusia secara fisik saja, tapi keseluruhan jiwa, raga dan jiwa, serta bagaimana agar penghuni kos bisa kerasan di dalamnya. Itu yang poin yang paling penting gitu ya. Dan semua yang saya sharingkan tadi ada di buku Ngekos. Kalau bapak-bapak dan ibu-ibu pengen beli, bisa lewat Instagram saya, Andi Rahman dan Andi Rahman Arsitek. Di bio Instagram
ini, dua Instagram ini ada link untuk pemesanan buku ngekos. Jadi tidak hanya sekedar desainnya, tapi kita juga berbagi tips-tipsnya dari klien pemilik jilid 1 sampai jilid 5 juga. Itu dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.